Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Saya Eci Sintia Mulyani. Saya Retno Dewi Sungenge. saya Ika Salsabila Damayanti. Dan saya Eka Yulia Agustina. Dalam kesempatan video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang sistem nilai pabean. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sistem nilai pabean, teman-teman udah tahu belum sih apa itu nilai pabean? Jadi, nilai pabean itu adalah nilai yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yang terutang atas barang impor. Nilai pabean itu hanya diperlukan untuk menghitung bea masuk dengan tarif bea masuk ad valorem atau persentase. Dalam hal tarif bea masuk yang digunakan adalah tarif ad naturam atau spesifik, maka dasar perhitungan bea masuk adalah satuan barang. Jadi ada 6 metode penetapan nilai pabean yaitu yang pertama metode nilai transaksi, yang kedua metode nilai transaksi barang identik, yang ketiga metode nilai transaksi barang serupa, yang keempat nilai pabean metode deduksi, yang kelima nilai pabean metode komputasi, dan yang terakhir itu keenam nilai pabean metode pengulangan atau fallback. Yang pertama itu ada metode nilai transaksi. Nilai transaksi itu sendiri adalah harga yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam daerah pabean. Ditambah dengan biaya atau nilai yang harus ditambahkan sepanjang biaya atau nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. Selanjutnya itu ada metode nilai transaksi barang identik. Nilai pabean yang ditentukan menggunakan nilai transaksi dari barang yang identik jika nilai transaksi barang yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean. Dua barang dianggap identik apabila keduanya sama dalam segala hal. Kesamaan ini paling tidak dalam hal karakter fisik, kualitas, maupun reputasi. Dengan kata lain, diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama atau diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama. Dan yang ketiga itu ada metode nilai transaksi barang serupa. Dua barang dianggap serupa apabila keduanya memiliki karakteristik dan komponen material yang sama sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan. Serupa dengan barang identik, barang dianggap serupa jika diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama atau diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama. Dalam penentuan nilai pabean itu ada metode deduksi. Apa sih metode deduksi? Metode deduksi itu adalah penentuan nilai pabean barang impor berdasarkan harga satuan yang terjadi dari penjualan oleh importir di dalam negeri atas impor barang bersangkutan. Nah, untuk barangnya itu dapat berupa barang identik, barang serupa, atau sebagaimana kondisi barang tersebut saat diimpor. Yang dimana juga nanti akan dikurangi biaya-biaya yang terjadi setelah pengimporan. Nah, selain metode deduksi, ada metode komputasi. Metode komputasi sendiri itu metode penentuan nilai barang dengan menjumlahkan unsur-unsur pembentuk nilai pabean barang impor bersangkutan. Untuk unsur-unsur sendiri itu ada biaya atau harga bahan baku dan proses pembuatan, ada keuntungan dan pengeluaran umum, ada biaya transportasi, dan ada biaya asuransi pengimporan. Nah, untuk yang terakhir itu ada metode pengulangan atau fallback. Untuk metode pengulangan sendiri dilakukan dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan penetapan nilai pabean dengan mengulang kembali ke 5 metode sebelumnya yang menggunakan tata cara yang wajar
dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di dalam pabean dengan pembatasan tertentu. Bagaimana sih dalam menentukan nilai pabean? Nah, dalam rangka menentukan nilai pabean, untuk menghitung bea masuk, pejabat bea dan cukai dapat melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen dapat menjadi lampirannya. Dalam penelitian nilai pabean, terdapat beberapa penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi barang impor merupakan suatu objek jual beli yang dapat menyebabkan barang diekspor ke dalam daerah pabean. Yang kedua, untuk meneliti persyaratan nilai transaksi yang dapat diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean. Yang ketiga, meneliti unsur biaya atau nilai transaksi yang tidak seharusnya termasuk ke dalam nilai transaksi. Yang keempat, meneliti unsur biaya atau nilai yang ditambahkan pada nilai transaksi. Yang kelima, penelitian pemeriksaan fisik. Yang keenam, menguji kewajaran pemberitaan nilai pabean. Selanjutnya, terdapat database nilai pabean. Dalam rangka penelitian nilai pabean, pejabat bea dan cukai menggunakan database nilai pabean terdiri dari database nilai pabean 1 dan database nilai pabean 2. Selain database nilai pabean, terdapat juga uji kewajaran. Nah, uji kewajaran ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan harga yang diberitahukan oleh pabean import dengan harga identik barang database 1 yang dimana diberitahukan dengan kategori wajar maupun tidak wajar. Bagaimana jika ditemukan ketidakwajaran dari hasil penilaian pabean? Dalam hal ditemukan ketidakwajaran dari hasil pengujian kewajaran, maka pejabat bea dan cukai menerbitkan dan mengirimkan informasi nilai pabean kepada importir melalui media elektronik atau dengan cara pengiriman lainnya. Importir harus menyerahkan deklarasi nilai pabean dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja setelah diterbitkannya INP, termasuk semua informasi, dokumen, dan atau pernyataan yang diperlukan dalam rangka penentuan nilai pabean, dan memberikan penjelasan baik secara lisan maupun tulisan tentang bagaimana pembeli atau kuasanya menghitung nilai pabean, unsur-unsur penilaian pabean, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi yang bersangkutan ketika telah diterbitkan INP oleh pejabat bea dan cukai. Apabila berdasarkan hasil penelitian DNP terdapat nilai transaksi belum dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, pejabat bea dan cukai dapat melakukan konsultasi dengan importir yang bersangkutan atau kuasanya. Konsultasi ini hanya dapat dilakukan terhadap importir kategori risiko menengah dan importir risiko tinggi. Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk perhitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean impor atau dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan pabean impor. Hal ini hanya dapat dilakukan dalam hal nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan nilai pabean barang yang sebenarnya, sehingga A. Bea masuk kurang dibayar dalam hal nilai pabean yang ditetapkan lebih tinggi, atau B. Bea masuk lebih dibayar dalam hal nilai pabean yang ditetapkan lebih rendah. Penetapan sebelum penyerahan pemberitahuan pabean impor dilakukan terhadap importasi tertentu secara official assessment seperti impor sementara, barang penumpang, dan barang kiriman. Dalam rangka penetapan kembali dilakukan penelitian ulang atau pelaksanaan audit kepabeanan mengenai nilai pabean.
Jika berdasarkan hasil penelitian ulang atau pelaksanaan audit kepabeanan mengenai nilai pabean ditemukan A. Berbeda dengan nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dalam hal belum pernah dilakukan penetapan, atau B. Berbeda dengan nilai pabean hasil penetapan dalam hal sudah pernah dilakukan penetapan yang mengakibatkan kekurangan dan atau kelebihan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan nilai pabean, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali. Sekian video pembelajaran tentang sistem nilai pabean dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Dadah!